Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 401, mari kita pergi bersama. Pria muda ini mengenakan pakaian dan sepatu bot ungu, sabuk giok ungu di pinggangnya, dan bahkan pedang perangnya berwarna ungu. Dia tampak penuh kemewahan. Zidong peringkat ke-19 di perairan Qianjiang. Begitu. Pemuda itu keluar, seseorang berbisik. Perairan Qianjiang berada di peringkat ke-19, sudah menjadi pemain yang kuat di level Jian Fengyun. Zidong sangat bangga, memandang Lu Ming dengan dingin, memancarkan aura yang kuat, dan berkata, "Lu Ming, meskipun kekuatan tempurmu bagus, tapi kamu terlalu sombong, tapi aku bisa memberimu kesempatan, jika kamu bisa menjemputku 3 kali pedang itu tidak mati, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu." Ambil 3 pedang dan tidak mati? Hehe, kamu benar-benar percaya diri. Jika kamu ingin melakukannya, lakukan dengan cepat. Aku bisa memberi Anda kesempatan untuk membuat pedang. Anda sebaiknya menekan bagian bawah kotak. Gunakan semua trik, dan setelah satu gerakan, Anda tidak memiliki kesempatan. Kata Lu Ming ringan. Gila, siapa yang tidak? Merajalela, lalu mati untukku. Zidong meledak dengan niat membunuh, dan cahaya ungu yang kuat menembus tubuhnya. Ziji ilmu pedang, datang dari timur dengan 1 pedang. Zidong meraung panjang, dan pedang itu terhunus, dan dalam sekejap, langit dipenuhi udara ungu. Segera, di udara ungu, cahaya pedang ungu, seperti peri terbang dari langit, membunuh Lu Ming. Kecepatannya sangat cepat sehingga jejak panjang muncul di langit. Menabrak. Tapi yang menyambutnya adalah tendangan Lu Ming. Tendangan Lu Ming tidak menggunakan 9 naga melangkah ke langit, itu hanya tendangan biasa, tetapi meledak dengan energi sejati yang kuat dan momentum angin dan api. Dengan tendangan ini, cahaya pedang ungu hancur berantakan, dan tendangan ini langsung mendarat di wajah Zidong. Dalam sekejap, wajah Zidong berubah bentuk, dan bahkan tanpa berteriak, dia terbang mundur, menghancurkan 7 atau 8 pohon besar berturut-turut, dan membuat tanda yang dalam di tanah, tergeletak di tanah 1000 meter jauhnya, seluruh tubuhnya terus-menerus berkedut, dan dia sudah menghembuskan lebih banyak udara dan lebih sedikit menghirup. Desis. Terkesiap terdengar, dan semua orang menatap Lu Ming dengan bingung. Ini terlalu mendominasi, menendang Zidong setengah mati, kekuatan tempur macam apa ini? Tuan Ular Surgawi, Yan Feisun dan yang lainnya menelan ludah mereka, merasakan punggung mereka berkeringat dan tangan serta kaki mereka gemetar. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Lu Ming menendang wajah mereka. Jian Fengyun juga linglung untuk beberapa saat, dan kemudian, pandangan harapan muncul di matanya. Kekuatan Lu Ming melebihi harapannya. Pemuda berjubah biru di perairan Qianjiang, dan 5 atau 6 pemuda di sekitarnya, semuanya tampak serius. Aku berkata, kamu hanya memiliki 1 kesempatan untuk menyerang. Lu Ming melirik Zidong dengan ringan, dan kemudian memalingkan muka darinya. HMPH, ini hanya kultivasi tahap awal lapisan ke-8 Wuzong. Di antara kita, setidaknya ada 6 orang yang tidak lebih lemah darimu, dan tidak sedikit yang bisa membunuhmu. Niat membunuh dingin. Oh, siapa yang tidak tahu bagaimana berbicara? Pria itu baru saja mengatakan hal yang sama. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menangkap tendanganku. Aku melihatmu di perairan Qianjiang. Semuanya sampah. Lu Ming memberi pandangan provokatif pada orang-orang di perairan Qianjiang. Sombong. Mencari kematian. Segera, orang-orang di wilayah perairan Qianjiang menjadi marah. Dengan pemuda berjubah biru sebagai pusatnya, aura kuat meletus satu persatu. Gelombang aura naik ke langit seperti asap serigala, sangat menakutkan. Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi bersama, aku terlalu malas untuk menelepon satu persatu. Kata Lu Ming ringan dengan senyum menghina di bibirnya. Apa? Kamu? Jenius dari perairan Qianjiang hampir memutar mulutnya dengan marah. Lu Ming sebenarnya ingin menantang semua orang jenius di perairan Qianjiang sendirian? Ini adalah penghinaan Chi Guoguo, penghinaan Chi Guoguo. Namun, Tuan Ular Surgawi, Yan Feisun dan yang lainnya sangat gembira, dan berteriak dalam hati mereka, haha, Lu Ming yang bodoh ini, dengan kekuatan tempur tertentu, dia akan menjadi gila ke langit.
Beraninya dia menantang semua jenius di area air Qianjiang? Kamu benar-benar ingin mati? Wajah Jian Fengyun berubah drastis, dan dia berteriak, Luming, tidak. 10 jenius teratas di area air Qianjiang semuanya ada di sini, dan pemuda berjubah biru itu adalah Jiang Wantian, orang nomor 1 di wilayah perairan Qianjiang. Jangan ceroboh, kamu mari kita menerobos. Menilai dari apa yang Luming lakukan barusan, Luming pasti lebih kuat darinya, mencapai tingkat ke-8 Wusong, dan dia pasti bakat untuk pertempuran ketiga. Jika Luming menerobos dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin masih membunuhnya. Keluar, tetapi menantang semua jenius di perairan Qianjiang, terutama Jiang Wantian, itu pada dasarnya adalah akhir dari hidup dan mati. Luming mengabaikan yang lain dan terus berkata dengan nada menghina, cepat, kataku, kamu tidak bisa pergi hari ini, jika kamu tidak melakukannya, biarkan aku melakukannya. Sombong dan bodoh, aku akan membunuhmu. Seorang pemuda yang kejam mengaum dan melangkah keluar, sebuah tombak muncul di tangannya, memancarkan aura yang mencengangkan. Ini adalah seorang jenius di tahap awal dari tingkat ke-8 Wusong, dan dia jelas merupakan bakat dalam pertempuran ketiga. Mati! Pemuda yang kejam itu sangat lugas, dia menusuk dengan tombak, dan tombak yang mengejutkan ditembakkan. Kalian menembak yang bagus. Luming tersenyum tipis, dan senjata penekan setan muncul di tangannya. Dengan menggoyangkan lengannya, senjata penekan setan itu meledak. Sial! Lampu senjata meraung, dan kedua tombak panjang itu saling menusuk. Terdengar raungan, dan riak dibuat di ujung kedua senjata itu. Ledakan! Luming berbisik, energi sejati yang melonjak keluar dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama, momentum angin dan api tiba-tiba meletus. Klik! Tombak panjang bermutu tinggi tingkat keempat pemuda yang kejam itu benar-benar mengeluarkan suara retakan. Segera, pemuda yang kejam itu menjerit, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Setelah terbang ratusan meter, dia berhenti, beberapa luka tembak terlihat di tubuhnya, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Aku katakan sebelumnya, kamu hanya bisa membicarakannya. Jika kamu melakukannya, itu sia-sia. Luming tersenyum menghina, lalu menggoyangkan tombaknya dan menyingkirkannya. Pistol penekan setan, menurut tingkatannya, harus level 4. Tetapi bahan yang digunakan pasti senjata roh level 5. Ini sangat keras dan dapat menahan ledakan kekuatan penuh Luming. Yang mulia benar-benar memiliki beberapa keterampilan, jadi jangan biarkan Anda pergi hari ini, mari bertarung bersama dan bunuh orang ini. Jiang Wantian berkata perlahan dengan ekspresi yang sangat serius. Kekuatan yang ditunjukkan Luming sangat luar biasa, bahkan dia tidak yakin bisa menang, jadi dia harus mengumpulkan kekuatan semua orang di perairan Qianjiang untuk membunuh Luming. Aku memintamu untuk bergerak bersama, dan aku masih menunggu sampai sekarang. Nah, pemanasan sudah selesai, dan sekarang aku akan mengirimmu ke jalan. Luming tersenyum ringan. Bunuh! Bunuh! Jiang Wantian berteriak lebih dulu, dengan aura mencengangkan muncul dari tubuhnya. Luming merasa bahwa Jiang Wantian tidak lebih lemah dari Yu Feiyu. Tapi jadi apa? Selain Jiang Wantian, ada 5 orang lainnya yang juga telah mencapai tingkat ke-8 Wusong. Selain itu, ada lebih dari selusin orang kuat di tingkat ke-7 Wusong. Dengan begitu banyak master yang bekerja sama, kekuatannya benar-benar menghancurkan bumi. Pergilah ke neraka! Tuan Muda Ular Langit dan yang lainnya berteriak di dalam hati mereka, dan pada saat yang sama mundur dengan tajam, takut mereka akan terpengaruh. Luming, hati-hati! Teriak Jian Fengyun. Dia ingin menyelamatkannya, tetapi dengan begitu banyak tuan yang menyerang bersama, dan dia sudah terluka, dia sama sekali tidak berdaya. Bab 402 bunuh semua. Kematian. Hampir 20 jenius di atas tingkat ke-7 Wusong, yang masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik yang melampaui bakat Perang Dunia Kedua, menembak bersama, dan seluruh ruang mendidih, seolah hendak meledak. Energi pedang, cahaya pedang, kekuatan tinju, cahaya tombak, DLL. Semuanya bergabung bersama dan meraung ke arah Luming. Menabrak. Langkah kaki Luming menginjak tanah dengan keras, dan sosoknya mundur dengan sangat cepat. Dia mundur 1000 meter dalam sekejap, lalu menarik napas dalam-dalam, dan sosoknya tiba-tiba bangkit. Dao Palm Surgawi.
Teriak Luming dengan ringan, dan mengayunkan telapak tangannya. Energi spiritual di dunia mendidih seketika, dan ditarik keluar. Sebuah cetakan telapak tangan besar terbentuk, dan itu meledak ke arah Jiang Wantian dan yang lainnya. Jejak telapak tangan belum tiba, dan angkatan udara yang menakutkan telah menekan pernapasan semua orang. Jiang Wantian dan para jenius lainnya di perairan Qianjiang tiba-tiba berubah warna, karena kekuatan telapak tangan ini terlalu menakutkan. Tidak, tunggu, tunggu. Jiang Wantian berteriak. Telapak gelombang bergelombang. Jiang Wantian meraung, dan dengan tamparan telapak tangannya, sungai yang bergolak terbentuk, membawa momentum gelombang badai, dan meledak ke arah telapak surga. Pada saat yang sama, semua jenis pedang bersinar dan kekuatan tinju meledak ke arah Tian Dao Palm. Ledakan! Ledakan! Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, kekuatannya memang menakutkan. Semua jenis serangan membombardir telapak tangan Tian Dao, dan ada raungan konstan. Setelah setiap raungan, kekuatan telapak tangan Tian Dao menjadi lebih lemah. Ketika 20 atau lebih serangan habis, kekuatan telapak tangan Dao Surgawi juga habis. Haha, itu diblokir. Seseorang di perairan Qianjiang tertawa. Mereka percaya bahwa dengan serangan yang begitu kuat, Luming hanya bisa meledak paling banyak sekali. Apa yang membuatmu senang? Telapak tangan kedua. Suara samar terdengar, dan cetakan telapak tangan Dao Surgawi kedua terbentuk dan terus membombardir. Ah! Kenapa masih ada di sana? Tuan perairan Qianjiang putus asa, lalu pecah dengan kekuatan memberi makan susu, dan menyerang dengan serangan. Ledakan! Bersinggungan dengan telapak tangan Dao Surgawi lagi. Tapi kali ini cetakan telapak tangan kedua tidak dibatalkan, dan cetakan telapak tangan ketiga terbentuk lagi di langit, dan difoto dengan keras. Tidak! Jiang Wantian dan yang lainnya berteriak ngeri, menunjukkan tanda-tanda putus asa. Ledakan! Telapak tangan ketiga diambil tiba-tiba, dan mereka tidak bisa menahannya lagi. Beberapa master dari tingkat ketujuh Wuzong memiliki tubuh mereka retak dan diledakkan ke tanah dengan kekuatan telapak tangan mereka, meninggal secara tragis dalam sekejap. Beberapa master Wuzong tingkat 8 juga memuntahkan darah, jatuh ke tanah, dan terluka parah. Bunuh! Luming tidak memberi mereka kesempatan. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan lebih dari selusin tombak dan menembakkannya. Engah! Engah! Jiang Wanchun dan yang lainnya semuanya tertusuk tombak dan dipaku ke tanah. Dalam beberapa tarikan napas, 20 jenius teratas di perairan Qianjiang semuanya terbunuh. Di tempat kejadian, orang-orang lainnya menyaksikan adegan ini dengan kaget. Ya Tuhan, Tuhanku, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di antara orang-orang di wilayah perairan Qianjiang, Li Qiushui dan Jiang Chun menatap dengan ngeri, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Luming benar-benar membunuh 20 jenius teratas di perairan Qianjiang dalam satu gerakan, bagaimana ini mungkin? Mereka berkeringat deras dan menggigil di sekujur tubuh. Dan Tuan Ular Surgawi, Yan Feisun dan yang lainnya mirip dengan Li Qiushui dan yang lainnya, hampir kehilangan keberanian karena ketakutan. Bukankah kalian berdua selalu ingin menyerangku? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerangku. Luming menatap Li Qiushui dan Jiang Chun. Aku. Plop. Saya menjauh dari Qiushui untuk waktu yang lama, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun, tiba-tiba, dia berlutut dengan cemberut, dan berteriak dengan sedih, Luming, tidak, saudara Lu, tidak, Tuan Lu, itu karena saya memiliki mata tetapi tidak tahu Gunung Tai. Anda adalah naga sungguhan di langit, dan saya hanyalah reptil yang malang, mohon maafkan saya. Plop. Saat Li Qiushui selesai berbicara, ada suara berlutut lainnya, dan itu adalah Jiang Chun. Jiang Chun bahkan lebih dibesar-besarkan, dan dia sangat sedih sehingga dia berteriak, Sialu muda, saya mohon Anda juga memaafkan saya. Keluarga saya memiliki seorang ibu berusia 80 tahun dan seorang menantu perempuan yang tidak pernah menikah. Mereka akan bergantung padaku di masa depan. Selama kamu memaafkanku, tinggalkan aku sendiri, dan kamu bisa menjadi lembu atau kuda di masa depan. Teriakan itu sangat menyedihkan hingga benar-benar membuat orang menangis. Luming sedikit bingung, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal yang aneh setelah bepergian begitu lama.
Prajurit semuanya sombong, bahkan jika mereka takut mati, mereka tidak akan memohon belas kasihan tanpa malu-malu. Luming, jangan dengarkan mereka. Setahuku, Jiang Chun tidak memiliki ibu berusia 80 tahun atau menantu perempuan yang belum menikah. Tidak sedikit gadis dari keluarga baik yang telah dimanjakan olehnya. Teriak Jian Fengyun. Jian, kenapa kamu mencoba membunuhku? Jiang Chun meraung. Itu omong kosong. Luming berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya, dan dua lampu tombak terbang keluar, dan Li Qiushui dan Jiang Chun dipaku ke tanah bahkan sebelum mereka bisa bereaksi tepat waktu. Lari, lari. Ada puluhan pemuda yang tersisa di perairan sungai Qianjiang, dan mereka berlari dengan putus asa. Luming meliriknya, tapi tidak mengejarnya. Sebagian besar anak muda di wilayah perairan Qianjiang tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengannya. Luming bukanlah orang yang haus darah, dan dia tidak akan membunuh mereka semua. Ayo pergi. Pada saat ini, Tuan Muda Ular Surgawi dan yang lainnya juga bergegas ke satu arah. Luming memandang masa lalu dengan dingin, dan kemudian, dia melangkah maju, sosoknya melintas, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Tuan Muda Ular Langit dan yang lainnya. Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tahu kamu berasal dari kerajaan matahari. Jika kamu berani menyentuhku, keluargaku pasti akan menghancurkan kerajaan mataharimu. Tuan Ular Langit menjadi pucat karena ketakutan, dan meraung. Selama kamu semua mati, siapa yang akan tahu ini aku? Luming tersenyum ringan dan tidak peduli, lalu menatap Jian Fengyun dan berkata, Kakak Jian, mengapa kita tidak menyerahkan orang-orang ini kepadamu untuk menangani dengan mereka? Berpikir membunuh Jian Fengyun, menyerahkannya kepada Jian Fengyun untuk diselesaikan, tepat. Oke, itu yang kuinginkan. Jian Fengyun terbang mendekat, menatap Master Sky Snake dengan mata dingin. Wei Ular Surgawi, mati! Jian Fengyun berteriak dengan dingin, pedang perang terhunus, dan energi pedang yang kuat menekan ke arah Tuan Muda Ular Surgawi. Jian Fengyun, jangan berpikir aku takut padamu. Hari ini, aku akan melihat siapa yang lebih kuat. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Master Sky Snake memberikan segalanya. Seni pedang 10.000 ular. View. Memanggil. Energi pedang yang padat tiba-tiba keluar dari tangan Master Sky Snake. Energi pedang itu seperti ular berbisa, membunuh ke arah Jian Fengyun. Pedang Fengyun bangkit. Jian Fengyun berbisik, dan kemudian, cahaya pedang tiba-tiba muncul, menembus kehampaan, dan semua energi pedang yang dipancarkan oleh Master Sky Snake dikalahkan oleh pedang. Kedua pedang itu membentuk sungai darah. Jian Fengyun dan dunia manusia menjadi satu, dan cahaya pedang menghilang dalam sekejap. Engah! Tenggorokan Tuan Muda Ular Langit tiba-tiba menyemburkan darah. Sebuah pedang mematahkan raungan. Jian Fengyun, kamu! Tuan Muda Ular Langit meraung, lalu mati karena marah. Lari! Yan Feisun sangat ketakutan sehingga dia hampir pipis ketakutan, dan berbalik dan berlari dengan liar. Memanggil! Dengan kilatan cahaya pedang, kepala Yan Feisun terbang tinggi. Segera, cahaya pedang menyala berulang kali, dan orang-orang yang tersisa di pegunungan Yundi semuanya mati di bawah pedang Jian Fengyun. Pengkhianat, kamu tidak perlu hidup di dunia ini lagi. Jian Fengyun berbisik, pedangnya bergetar, dan darah di pedang beterbangan, lalu pedang itu kembali ke sarungnya. Bab 403 Wilayah Gua Naga. Luming diam-diam mengangguk. Kultivasi Jian Fengyun telah mencapai puncak tingkat ke-7 Wuzong, dan hanya ada garis tipis antara dia dan tingkat ke-8 Wuzong. Di pegunungan Yundi, dia memang jauh di depan, jauh lebih kuat dari Tuan Muda Ular Surgawi peringkat kedua. Kecuali dia, tentu saja. Kakak Lu, terima kasih telah menyelamatkanku kali ini, jika tidak, aku akan mati di tangan orang-orang tercela ini. Jian Fengyun berjalan mendekat dan berterima kasih kepada Luming dengan tangan terkatup. Kakak Jian, sama-sama. Orang-orang ini bermusuhan denganku. Bahkan jika tidak ada hal seperti itu, aku akan membunuh mereka. Luming tersenyum sedikit. Jian Fengyun menghela nafas ke dalam, baru saja begitu lama, dan basis kultivasi Luming telah dinaikkan ke tingkat di luar jangkauannya, yang sungguh menakjubkan.
Dia yakin bahwa ketika Luming pertama kali memasuki medan perang kuno Dongning, dia pasti tidak begitu kuat. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan Tuan Tianxie dan mereka pergi. Setelah merenung sejenak, Jian Fengyun berkata, "Kakak Lu, apakah kamu akan pergi ke sarang naga?" "Benar." Luming mengangguk. "Itu benar. Awalnya, kami akan pergi ke sarang naga. Tetapi kami tidak berharap untuk bertemu orang-orang dari perairan Qianjiang di tengah jalan, tetapi ular surgawi dan yang lainnya benar-benar menyerah ke perairan Qianjiang. Selusin atau lebih yang menolak untuk menyerah adalah semua dibunuh oleh mereka." Jian Fengyun mengertakkan gigi dan berkata, "Kakak Lu, kenapa kita tidak pergi jalan bersama?" Segera, suara Jian Fengyun berubah. "Oke." Luming mengangguk. Segera, keduanya membubung ke langit dan terbang menuju ke arah sarang naga. Saat malam menjelang, mereka tiba di negeri asing. Terlihat dari ketinggian di langit bahwa di depannya, ada pegunungan besar yang terbentang di tanah, seperti naga sungguhan. Itu benar-benar terlihat seperti naga sungguhan, dan Anda dapat membedakan kepala dan ekor naga secara samar. Disinilah sarang naga berada. Dikatakan bahwa sarang naga yang asli berada jauh di dalam area ini, di sekitar sarang naga, dan area yang luas dipengaruhi oleh sarang naga, membuat pegunungan menjadi bentuk naga, dan di sana banyak ramuan dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar dibuka sekarang. Jian Fengyun berbisik, matanya bersinar cerah. "Haha, itu artinya kelompok kita beruntung, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, Luming mengelak dan terbang ke depan. "Hah?" Dia sedikit terkejut ketika dia terbang ke area sarang naga. Karena dia merasa aura langit dan bumi di sini lebih pekat, yang sangat aneh, meski hanya garis tipis, namun aura langit dan bumi sama sekali berbeda. Selain itu, Luming merasa Zenki berbentuk naga di tubuhnya semakin cepat. Jika dia bisa berlatih di sini, kecepatan kultivasi Luming akan lebih cepat dari tempat lain. Setelah merenung sejenak, keduanya terus bergerak maju. Segera, malam tiba. Ketika keduanya menjaga hantu semacam itu, mereka menemukan bahwa tidak ada hantu sama sekali. Semuanya normal. Mungkinkah area gua naga terisolasi dari masuknya hantu semacam itu? Jian Fengyun menebak, Luming mengangguk, dan ini adalah satu-satunya alasan. Tapi ini hal yang baik, simpan masalah. Keduanya mendarat di puncak gunung, memejamkan mata dan bermeditasi. Jian Fengyun menderita beberapa luka, tetapi saat ini dia beruntung bisa menyembuhkan lukanya. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan keesokan paginya, keduanya terus berangkat, menuju jauh ke daerah ini. Desir! Desir! Tiba-tiba, terdengar suara menembus udara di depan. Di depan, seorang pemuda berpakaian hitam berlari kencang. Di belakang, ada puluhan sosok, mengejar dengan cepat. "Xiao Haoyu, kamu tidak akan bisa melarikan diri, jadi terima saja kematian dengan patuh?" Seseorang berteriak dari belakang. "Orang-orang yang bersamamu semuanya sudah mati. Apa gunanya kamu bertahan hidup sendiri?" Seringai terdengar. Di depan, pemuda di Suanyi berlari sekuat tenaga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ini orang terkuat di pegunungan Gufeng, Xiao Haoyu, aku pernah bertemu orang ini." Jian Fengyun berbisik. Luming meliriknya, berdiri di udara, dan tidak berniat ikut campur. Luming bukanlah orang yang baik, dia akan menimbulkan masalah yang tidak perlu karena seseorang yang tidak dia kenal. Luming tidak bergerak, dan Jian Fengyun secara alami juga tidak bergerak. Xiao Haoyu melirik Luming dan yang lainnya, dan terus berlari ke depan. Tapi Luming dan yang lainnya tidak ikut campur, bukan berarti yang lain tidak membuat masalah. Desir! Desir! Sosok itu berkedip, dan ada 7 atau 8 sosok yang mengelilingi Luming. "Xiao Haoyu, mati untukku!" Fiu! Di antara kelompok orang itu, pancaran pedang yang menakutkan langsung menghancurkan kehampaan, dan menebas ke arah Xiao Haoyu dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Xiao Haoyu meraung dan melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi orang yang dipukul muntah darah, dan saat berikutnya, dia juga dikelilingi oleh orang-orang itu. "Semua orang, apa yang kamu lakukan? Kami sepertinya tidak memiliki permusuhan apapun." Ekspresi Jian Fengyun sedikit berubah. "Apa yang kamu lakukan?" "Perampokan, kalian berdua, serahkan cincin penyimpanan,
Serahkan cincin penyimpanan, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Di antara orang-orang di sekitar mereka, seorang pemuda berpenampilan seperti monyet kurus mencibir. Dua bersaudara, jangan dengarkan kata-kata mereka. Mereka berasal dari daerah barbar dan milik daerah yang luas. Bahkan jika kamu menyerahkan cincin penyimpananmu, mereka akan tetap membunuhmu. Teriak Xiao Haoyu tidak jauh. Daerah terpencil. Ekspresi Jian Fengyun berubah setelah mendengar ini. Area barbar, seperti area perairan Qianjiang, adalah area yang luas. Di antara mereka, ada kerajaan tinggi yang duduk di kota. Hehe, Xiao Haoyu, apa gunanya berteriak begitu keras? Apakah menurutmu mereka dapat menghindari kematian jika mereka tidak menyerahkan cincin penyimpanan? Sesosok kekar yang tidak biasa, tingginya sekitar 2,23 meter, dengan otot kusut, seperti patung pria muda yang terlihat seperti raksasa kecil itu mencibir. Keluar! Tiba-tiba, suara samar terdengar. Suaranya tidak nyaring, tapi penuh dengan rasa dingin. Suara itu berasal dari Luming. Pemuda di daerah barbar tercengang sesaat, lalu seseorang tiba-tiba berubah warna, dan berkata dengan dingin, "Nak, apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak keluar, maka jangan keluar." Suara Luming masih tenang, tapi rasa dinginnya bahkan lebih kuat. "Wah, kamu mencari kematian? Aku akan menghancurkan semua tulangmu sekarang." Di sekeliling Luming dan yang lainnya, ada 8 pemuda kuat yang melangkah maju dan meninju Luming. Menabrak. Saat berikutnya, pemuda yang kuat ini ditendang oleh Luming dan terbang ribuan meter jauhnya. Berani melawan, dan bunuh dia bersama. 7 orang lainnya meraung bersama dan menyerang Luming. Menabrak. Menabrak. Segera, ada 7 raungan, masing-masing dari 7 pemuda itu ditendang oleh Luming, dan mereka terbang beberapa kilometer satu persatu, memuntahkan darah sebanyak-banyaknya, dan tubuh mereka hampir meledak. Wajah para pemuda di sekitar Xiao Haoyu berubah drastis. Bahkan wajah pemuda kekar yang tidak biasa itu menjadi serius. Di antara 8 pemuda barusan, ada seorang jenius di tingkat ke-7 Wuzong, tapi dia masih ditendang oleh Luming. Kekuatan Luming mengejutkan. Kali ini, aku akan memperlakukanmu dengan baik dan mengampuni hidupmu, jadi keluarlah. Luming memarahi. Nak, jika kamu memiliki kekuatan, biarkan aku bertemu denganmu. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan berbalik dan pergi. Pemuda kekar yang tidak biasa itu bergerak dan muncul di depan Luming. Bab 404 Mayat Penghisap Darah. Saudaraku, hati-hati. Orang ini adalah yang terkuat di daerah barbar. Kultivasi Wuzong di tahap tengah tingkat ke-8 telah melampaui bakat pertempuran ketiga, dan dia sangat kuat. Teriak Xiao Haoyu. Hei, sekarang aku tahu, sudah terlambat, Da Huang Shenkuan. Pemuda kekar itu meraung, dan meninju. Dengan pukulan ini, seluruh dunia bergetar, seolah-olah pegunungan yang terus-menerus menderu menuju tempat pendaratan. Terlebih lagi, di atas kepala pemuda kekar itu, sebuah gunung besar digantung, dengan 5 cakra perak bersinar sangat terang. Semburan darah membuat tinju ini lebih kuat. 9 naga menginjak langit. Luming langsung menggunakan 9 naga menginjak langit. Ledakan. Dengan satu pukulan dan satu tendangan, mereka membanting bersama dengan keras. Kemudian semua orang melihat bahwa kekuatan tinju pemuda kekar itu runtuh dalam sekejap, dan otot-ototnya yang seperti baja bergetar dengan cepat. Menabrak. Pada saat berikutnya, tubuhnya seperti bola kempes, dan dia terbang mundur dengan liar, terbang sejauh 3 kilometer, sebelum hampir berhenti, darah mengalir dari mulutnya. Pergi, pergi. Pemuda kekar itu meraung, tidak berani berhenti sejenak, dan lari seperti orang brengsek. Orang-orang lain di daerah barbar hampir ketakutan, seolah-olah puntung mereka terbakar, mereka melompat ribuan meter dan pergi dalam sekejap. Dalam sekejap, tidak ada satu orang pun di daerah tandus yang lolos. Luming tidak mengejar mereka. Beri saja pelajaran pada orang-orang ini. Kalian berdua, terima kasih telah menyelamatkanku, ya. Kamu adalah Jian Fengyun. Pada saat ini, Xiao Haoyu terbang mendekat, menatap Jian Fengyun dengan hati-hati, matanya berkilat, dan dia sepertinya mengenali Jian Fengyun. Kakak Xiao, menjauhlah selama beberapa tahun, jangan kembali dengan selamat dan sehat.
Jian Fengyun berkata sambil tersenyum. Kakak Jian, ini benar-benar kamu. Aku baru saja tidak mengenalimu. Aku tidak tahu siapa ini? Xiao Haoyu menatap Lu Ming, matanya penuh keterkejutan. Dengan santai mengalahkan yang terkuat di area barbar, tingkat kekuatan ini, bahkan di antara semua jenius yang memasuki medan perang kuno Dongming kali ini, dapat menduduki peringkat teratas. Xiao Haoyu menduga bahwa Lu Ming mungkin seorang jenius dari wilayah super. Ini adalah Lu Ming Waterloo, yang merupakan arogansi tiada tara dari pegunungan Yundi kita. Jian Fengyun memperkenalkan Xiao Haoyu, tanpa sadar, dengan nada bangga dalam nadanya. Apa? Saudara Lu adalah arogansi pegunungan Yundi Anda? Seru Xiao Haoyu, agak tidak bisa dipercaya. Apa? Kakak Xiao tidak percaya, tidak ada yang perlu dibohongi. Kata Jian Fengyun. Lu Ming tersenyum dan berkata, aku memang dari pegunungan Yundi. Aku tidak menyangka pegunungan Yundi bisa keluar dari bakat seperti saudara Lu. Ini benar-benar membuka mata. Xiao seru Haoyu. Hei, Xiao Haoyu, apa maksudmu dengan itu? Sepertinya kita tidak bisa memiliki orang seperti saudara Lu di pegunungan Yundi. Jian Fengyun menatap. Kakak Jian salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Xiao Haoyu tersenyum pahit dan berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, Kakak Lu, Kakak Jian, apakah kamu akan pergi ke Sarang Naga? Ya. Lu Ming dan keduanya mengangguk. Mengapa kita tidak pergi bersama? Kata Xiao Haoyu. Lu Ming tidak keberatan, dan jika Lu Ming tidak keberatan, Jian Fengyun juga tidak akan keberatan. Lu Ming secara alami memiliki pikirannya sendiri. Xiao Haoyu adalah yang terkuat di suatu wilayah, dan kekuatan tempur alaminya tidak lebih lemah dari Jian Fengyun. Hampir tidak ada masalah untuk bergabung dengan Tian Shenwei. Di masa depan, Lu Ming tidak akan mengenal siapapun ketika dia memasuki Tian Shenwei. Sekarang berteman dengan beberapa orang lagi adalah hal yang baik, dan tidak ada salahnya. Mereka bertiga berjalan ke depan bersama. Dalam perjalanan, Lu Ming juga tahu mengapa diburu oleh orang-orang di alam liar. Alasannya adalah sekarang para ahli di semua area besar mengejar dan membunuh para ahli di area kecil itu, terutama yang terkuat di area kecil itu. Mereka semua berharap untuk bergabung dengan pengawal Dewa Kaisar. Kompetisi akan lebih sedikit, dan mungkin lebih banyak orang akan bergabung dengan Tian Shenwei. Tampaknya tahap selanjutnya akan semakin kacau. Jian Fengyun menghela nafas. Baru sebulan lebih sedikit, dan area besar itu sudah mulai memburu master di area kecil. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi di tahap selanjutnya. Ini adalah tujuan dari Istana Kaisar Surga. Hanya dengan bertahan dari banyak krisis dan ujian seseorang dapat menjadi penjaga surga Kaisar. Mereka bertiga bergerak maju sepanjang jalan, tetapi kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Mereka semua terbang di ketinggian rendah, mencari ramuan apapun saat terbang. Area Gua Naga telah menghasilkan banyak harta alam dan duniawi. Namun, di sepanjang jalan, ketiganya tidak mendapatkan banyak keuntungan. Di banyak tempat mereka melihat lubang, jelas orang lain telah meraup elisir terlebih dahulu. Daerah ini sangat luas, dan mereka bertiga terbang puluhan ribu mil, tetapi mereka masih belum sampai di sarang naga yang sebenarnya. Lihat, ada mayat di sana. Jian Fengyun tiba-tiba berteriak. Lu Ming dan Xiao Haoyu juga melihat sejumlah besar mayat tergeletak di lembah di bawah. Pergi dan lihat. Mereka bertiga terbang ke bawah, dan ketika mereka melihatnya, ekspresi mereka berubah satu demi satu. Di lembah, tidak kurang dari 100 mayat, semuanya mati, dan yang paling mencengangkan adalah semua mayat ini telah menjadi mumi. Sepertinya semua esensi energi darah di tubuhnya telah tersedot. Cara mati yang aneh, mungkinkah itu monster yang aneh? Xiao Haoyu tersentak, mengerutkan kening. Lu Ming juga mengerutkan kening dan berpikir. Sungguh aneh tersedot semua darah dan energi di tubuhnya. Seperti garis darah 9 naga, itu hanya memakan esensi darah dan kekuatan garis keturunan 9 naga tidak akan menelan darah biasa. Setelah itu, mereka bertiga terus bergerak maju, namun tidak jauh, mereka melihat mayat lain, dan demikian pula, mereka semua menjadi mumi. Itu orang dari daerah tandus? Seru Xiao Haoyu.
Di antara mayat-mayat ini, beberapa sangat kekar, dan berdasarkan pakaian mereka, mereka dapat dilihat sebagai orang-orang dari daerah barbar. Bahkan orang terkuat di daerah Tandus sudah mati, kata Jian Fengyun dengan suara yang dalam. Di antara banyak mayat, ada mayat yang sangat kekar, dan menurut pakaiannya, itu adalah orang terkuat di daerah barbar yang pernah dipukuli Luming sebelumnya. Daerah ini sangat jahat, bagaimana mereka mati? Tanya Jian Fengyun. Ekspresi Jian Fengyun dan Xiao Haoyu serius. Terlalu menakutkan, bahkan yang terkuat di daerah Tandus mati di tempat ini. Ayo pergi dari sini, kata Luming. Jian Fengyun dan Xiao Haoyu mengangguk. Segera, mereka bertiga melayang ke langit dan meninggalkan tempat itu. Tapi ratusan mil jauhnya, mereka melihat lusinan mayat, mati dengan cara yang persis sama seperti sebelumnya. Aku selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi selama perjalanan ke Gua Naga ini. Xiao Haoyu berkata dengan suara yang dalam. Lalu, ada keheningan. Segera, ketiganya melakukan perjalanan ribuan mil. Ada banyak orang, apa yang mereka lakukan? Tiba-tiba, Jian Fengyun bertanya. Tidak jauh dari kanan terdapat tebing yang sangat besar, di bawah tebing terlihat banyak orang berkumpul. Pergi dan lihat, kata Luming. Ketiganya terbang. Niat pedang yang kuat. Terbang lebih dekat, mereka bertiga melihat ada tanda pedang sepanjang 100 meter di tebing, dan niat pedang misterius yang tak tertandingi terpancar dari tanda pedang. Bab 405 Wilayah Super. Desir. Mereka bertiga terbang ke dasar tebing. Di bawah tebing telah berkumpul lebih dari 20 orang, 20 orang ini berada di posisi yang berbeda, menjaga jarak satu sama lain. Beberapa orang duduk bersila, seolah-olah mereka sedang memahami sesuatu. Beberapa orang memandangi bekas pedang di tebing dengan serius. Ketika saya sampai di sini, saya bisa melihat lebih dekat. Di tebing besar, ada bekas pedang miring, panjangnya lebih dari 100 meter, jauh di dalam tebing, penuh dengan atmosfer kuno, entah sudah berapa lama berlalu. Turun. Niat pedang yang sangat misterius menyebar. Luming menatap tanda pedang dengan hati-hati. Tiba-tiba, tanda pedang membesar tajam di mata Luming, dan akhirnya, seluruh dunia berubah. Dunia berubah menjadi medan perang, berteriak untuk membunuh langit. Tiba-tiba, cahaya pedang memotong dari kejauhan, luas dan tak terbatas. Keanggunan pedang ini tidak dapat dijelaskan. Ketika cahaya pedang keluar, langit terbelah. Jian Guang semakin dekat dan dekat dengan Luming, dengan niat membunuh yang tiada tara. Ah! Luming meraung, dan mundur dengan tajam. Lingkungan antara langit dan bumi berubah, dan Luming menemukan bahwa dia masih berada di bawah tebing, dan mundur 3 langkah berturut-turut, meninggalkan 3 jejak kaki di tanah. Panggilan. Luming menghela nafas panjang, pedang tadi benar-benar seperti menghadapi dewa kematian. Di sekeliling, seseorang meliriknya, lalu memalingkan muka, tidak terkejut. Kakak Lu, kamu baik-baik saja? Jian Fengyun memandang Luming. Tidak apa-apa. Luming menggelengkan kepalanya. Kakak Lu benar-benar pria yang tiada taranya. Dia bisa diam selama setengah jam dalam niat pedang itu, dan ketika dia bangun, dia hanya mundur 3 langkah. Aku hanya punya 10 menit sekarang. Ketika aku bangun, aku hampir muntah darah. Xiao Haoyu tertawa. Sayang sekali saudara Lu tidak berlatih pedang, jika tidak, dia pasti akan menjadi pendekar pedang yang tiada taranya, kata Jian Fengyun. Setengah jam? Luming sangat terkejut. Baru saja, dia hanya merasa beberapa saat telah berlalu. Tanpa diduga, setengah jam telah berlalu. Kakak Lu, Kakak Xiao dan aku berencana untuk tinggal di sini dan memahami niat pedang di sini, jadi aku khawatir kita tidak akan bisa pergi ke Gua Naga bersama Kakak Lu. Jian Fengyun menatap Luming dengan nada meminta maaf. Tidak masalah, niat pedang ini mungkin ditinggalkan oleh pendekar pedang yang tiada taranya. Bagi seorang pendekar pedang, ini adalah kesempatan tertinggi. Jika saya seorang pendekar pedang, saya khawatir saya akan terus berlatih. Luming tersenyum. Mereka semua dari seni bela diri, dia mengerti apa yang dipikirkan Jian Fengyun dan yang lainnya. Tanda pedang ini terlalu menggoda untuk dilawan oleh seorang pembudidaya pedang, jika seseorang dapat memahami sedikit, itu akan sangat bermanfaat.
Dibandingkan dengan sarang naga, tempat ini lebih nyata bagi mereka. Untuk Luming, akan lebih baik bagi Jian Fengyun dan yang lainnya untuk tinggal di sini, dan Luming akan dapat menggunakannya lebih baik dengan mengembara di sarang naga sendirian. Kuharap saudara Lu bisa mendapat banyak keuntungan di sarang naga. Jian Fengyun dan Xiao Haoyu mengepalkan tangan. Akan ada periode nanti. Luming mengepalkan tinjunya, lalu berubah menjadi cahaya pelangi, membubung ke langit dan menghilang di sini. Selanjutnya, alih-alih melambat untuk mencari obat mujarab, Luming terbang dengan cepat. Dalam perjalanan, Luming melihat beberapa perkelahian, tapi dia mengabaikannya dan lewat dalam sekejap. Itu adalah setengah hari kemudian, pegunungan yang megah muncul di depannya. Pegunungan ini setidaknya memiliki panjang beberapa ribu mil, berliku dan berliku, tergeletak di tanah. Luming hampir tidak bisa melihat garis besar pegunungan ini dari jarak ratusan mil di langit. Dari kejauhan, pegunungan ini benar-benar terlihat seperti naga sungguhan. 5 cakar naga, sisik yang terbentuk dari berbagai bebatuan di tubuh, dan 2 tanduk naga di kepala naga. Bentuknya persis sama dengan naga asli yang legendaris. Ini adalah gunung naga yang legendaris, Gua Naga, kami datang. Mata Luming berbinar, dan dia dengan cepat berjalan menuju kepala naga gunung naga. Saat kami semakin dekat, kami menyadari bahwa pegunungan ini sangat megah, tempat-tempat yang tinggi langsung menuju ke awan. Ketika Luming datang ke posisi pemimpin, dia menemukan banyak orang telah tiba, sekilas tidak kurang dari 2.000 orang. Lebih dari 2.000 orang tersebar di sekitar danau yang sangat luas. Di atas danau adalah kepala naga Gunung Longshan. Kepala naga itu terbuka, memperlihatkan gua yang gelap pada saat ini, hal yang aneh sedang terjadi. Air di danau membentuk kolom air dari bawah ke atas, terus terbang ke mulut naga. Ini terlihat seperti air penghisap naga sungguhan. Inilah fenomena naga yang menyerap air. Legenda mengatakan bahwa sarang naga asli ada di bawah danau ini, dan selama danau dikeringkan, sarang naga asli akan terungkap. Di semua sisi danau, ribuan orang menunggu. Luming jatuh dan bercampur dengan kerumunan. Kakak Fang, kenapa hanya kamu yang tersisa di daerah Liu Shuiwan? Seseorang sedang mengobrol di sebelahnya. Hei, yang lain semuanya mati dan diburu oleh orang-orang dari daerah besar. Bagaimana denganmu, mengapa tidak banyak orang? Yang kuat semua terbunuh, tetapi kami yang tidak kuat melarikan diri, tetapi orang-orang di area besar di belakang juga mati, saya melihat tubuh mereka, darahnya semua tersedot kering, itu sangat menakutkan. Apa? Apakah kamu juga melihat mayat yang dihisap darah? Kami juga melihatnya. Ekspresi Luming berubah, sepertinya kejadian pertumpahan darah itu tidak hanya terjadi di daerah yang dilaluinya, tapi juga di daerah lain. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di sini. Setengah hari kemudian, tidak kurang dari 3.000 orang di sini. Dan air di permukaan danau juga hilang sebagian. Desir! Desir! Pada saat ini, suara menusuk udara terdengar. Puluhan pria dan wanita muda muncul entah dari mana. Lusinan orang ini, aura setiap orang sangat menakutkan, dan mereka memiliki karakteristik yang sama, prianya sangat tampan, dan wanitanya cantik dan menawan. Orang-orang dari area Danau Phoenix ada di sini. Seseorang berseru. Sudah berakhir, aku tidak menyangka bahkan para jenius dari area Danau Phoenix akan datang. Apakah kita masih memiliki bagian kita di sarang naga? Seseorang menghela nafas. Jantung Luming berdetak kencang. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang area Danau Phoenix, yang lebih kuat dari area yang luas seperti perairan Qianjiang, dan disebut area super. Di daerah yang luas secara umum, hanya ada satu kerajaan tinggi yang duduk di kota. Di wilayah super, setidaknya akan ada 2 kerajaan tingkat tinggi, atau bahkan 3 atau 4 kerajaan tingkat tinggi. Kekuatannya sangat kuat, dan talenta berkumpul bersama. Legenda mengatakan bahwa ada 3 kerajaan tingkat tinggi, kerajaan tingkat menengah, dan kerajaan tingkat rendah di daerah Danau Phoenix, jumlahnya ribuan, dan mereka berkali-kali lebih kuat dari daerah pegunungan Yundi. Lihat, yang memakai pakaian Phoenix adalah yang terkuat di area Danau Phoenix. Jenius pertama, Huang Qisuan, dikatakan sebagai jenius dari perang keempat, dan kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-8 Wuzong. Apa? Hanya? Puncak lapisan ke-8 Wuzong,
sangat menakutkan. Tentu saja, itu yang terkuat di wilayah super, dan dia bisa disebut penjahat tiada tara. Di antara kerumunan di Danau Phoenix, dia melihat seorang pria mengenakan jubah Phoenix. Berusia 22 atau 3 tahun, dengan wajah seperti giok mahkota, pemuda tampan dan luar biasa. Dia adalah Huang Qishuan. Namun, matanya terlihat sangat dingin dan sombong. Bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang lain di Danau Phoenix, dengan ekspresi dingin dan arogan di wajah mereka, tetap berada di udara tidak jauh dari Luming dan yang lainnya. Bab 406 sangat sombong. Desir. Desir. Pada saat ini, suara lain menembus udara terdengar di kejauhan, menarik perhatian semua orang. Itu jenius dari Pegunungan Api Merah, dan orang-orang dari Pegunungan Api Merah juga telah datang. Wilayah super lainnya, di mana bagian kita? Dan yang terkuat di Pegunungan Api Merah, Bu Feifan ada di sini juga. Begitu sekelompok orang ini tiba, semua orang berseru lagi. Bahkan si jenius di kawasan Danau Phoenix mengerutkan kening. Hahaha, Huang Qishuan, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Si jenius di daerah Pegunungan Qian berhenti di seberang danau, menjauhkan diri dari orang-orang di daerah Danau Phoenix, dan salah satu dari mereka memiliki rambut panjang merah menyala. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Bu Feifan, jika kamu bisa datang, tentu saja aku juga bisa. Huang Qishuan mencibir. Haha, ini benar-benar meriah, jadi ayo tambahkan kami. Dengan tawa yang keras, puluhan lampu pelangi datang dengan cepat di langit. Cahaya pelangi menghilang, menampakkan lusinan sosok muda, berdiri di seberang danau. Itu orang-orang dari daerah Lembah Yang Kuan. Area super Lembah Yang Kuan. Beberapa orang sudah putus asa. Wilayah super datang satu demi satu, dan yang terkuat ada di antara mereka. Kedatangan daerah Lembah Yang Kuan luar biasa, dan ekspresi Huang Qishuan dan yang lainnya menjadi gelap. Bagian utara danau ini adalah kepala naga Gunung Longshan. Dan ketiga wilayah super itu terparkir di arah timur, selatan, dan barat danau, jelas mereka agak takut satu sama lain. Selanjutnya, orang-orang datang satu persatu, tetapi tidak ada yang bisa menarik perhatian tiga wilayah super. Setengah jam kemudian, seorang pemuda berjubah abu-abu dan memegang pedang panjang muncul diam-diam di atas danau. Pemuda ini berpenampilan biasa saja, mengenakan jubah abu-abu, terlihat sangat tua, hanya berdiri diam di kehampaan. Tapi Huang Qishuan, Bu Feifan, dan Sancho, orang terkuat di daerah Lembah Yang Kuan, semuanya mengubah ekspresi mereka saat melihat orang ini. Kota kuno terpencil, Xuan Feng. Huang Qishuan berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu komentar ini keluar, terjadi keributan. Apa? Huang Gucheng. Apakah orang ini berasal dari daerah Huang Gucheng, daerah Huang Gucheng, maka itu menakutkan. Tampaknya sarang naga sangat menarik bagi para pelaku kejahatan yang tiada tara ini. Kali ini ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Semua orang berdiskusi, tetapi Xuan Feng, kota kuno Huangshan, masih memeluk Sanjian, tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan ekspresinya tidak bergerak. Huang Qishuan dan yang lainnya melirik Xuan Feng dengan sedikit gentar, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Selanjutnya, jumlah orang bertambah, dan segera melebihi 4.000. Sekilas, orang-orang berkerumun di sekitar danau kecil itu. Huang Qishuan meliriknya, mengungkapkan sedikit rasa jijik, dan berkata dengan dingin, beberapa pemborosan juga ingin mendapatkan harta karun di Gua Naga. Ini benar-benar aneh dan di luar kendali mereka. Ekspresi banyak orang berubah, tetapi mereka adalah takut pada area Danau Phoenix. Dan tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang kekuatan Huang Qishuan. HMPH, sungguh banyak sampah. Huang Qishuan mendengus dingin, lalu berkata kepada Bu Feifan dan Sancho, Bu Feifan, Sancho, kenapa kamu tidak membersihkan sampah yang menghalangi sebelum memasuki naga gua, bagaimana menurutmu? Oke. Itulah yang saya maksud. Bu Feifan, baik San maupun Chu mengangguk. Wajah yang lain berubah drastis. Orang-orang di area yang luas dapat tinggal dan terbang ke langit. Adapun sampah di area kecil itu, cepat keluar dari sini dan jangan menghalangi jalan ke sini. Huang Qishuan melihat sekeliling seperti kilat dan berteriak keras. Mendengar ini, para master di area besar menghela nafas lega,
terbang ke langit, dan menjauhkan diri dari orang-orang di area kecil. Sisanya adalah orang-orang dari daerah kecil. Wajah orang-orang di daerah kecil sangat jelek, Anda melihat saya melihat Anda, tetapi tidak ada yang tersisa. Siapa yang ingin pergi dengan mudah? Sepertinya kamu tidak akan pergi, kan? Mata Huang Qishuan menjadi dingin. Huang Qishuan, kalian terlalu mendominasi. Gua Naga adalah tanah yang tidak diklaim. Siapapun bisa datang untuk mendapat kesempatan. Mengapa kamu harus mengambil alih aku? Aku tidak setuju dengan itu. Ada begitu banyak dari kita, jadi kita tidak perlu takut. Kamu. Itu benar. Teriak seseorang. Oh. Sepertinya kita tidak akan pergi lagi. Huang Qishuan mencibir, lalu memandang Bu Feifan dan Sancho, dan berkata, kalian berdua, kalian dan aku masing-masing akan menempati suatu arah. Bagaimana dengan ini? Masing-masing dari kita akan membersihkan salah satunya. Arah, bagaimana dengan sisi mana yang membersihkan lebih cepat? Oke, ini menarik. Itu yang kuinginkan. Bu Feifan dan Sancho keduanya tertawa. Kalau begitu, mari kita mulai. Swiss. Begitu Huang Qishuan selesai berbicara, sosoknya melintas seperti kilat. Ah! Teriakan melengking keluar, dan semua orang melihat bahwa seorang pemuda ditusuk tepat di jantung oleh cakar Huang Qishuan. Pria muda itu meraung putus asa, dan akhirnya kehabisan napas. Satu sampah, banyak bicara, mati. Huang Qishuan mencibir. Siapapun yang masih tidak keluar akan mati di saat berikutnya. Sebuah suara dingin keluar dari mulut Huang Qishuan. Sial, itu sangat menipu. Kita bersatu, jadi kita mungkin tidak takut pada mereka. Seorang pemuda jangkung meraung, tubuhnya dipenuhi aura yang kuat. Puncak tingkat ketujuh Wuzong, ini adalah seorang jenius yang tidak lebih lemah dari Jian Fengyun, mungkin yang terkuat di area kecil tertentu. Mati bersama. Huang Qishuan mencibir, dan bergegas menuju pemuda itu. Bunuh. Pria muda itu meraung, memotong cahaya pedang yang menakjubkan. Tapi saat berikutnya, paf! Cakar Huang Qishuan sepertinya mampu menggores segalanya, cakarnya tergores, cahaya pisaunya pecah, dan kemudian, seperti orang sebelumnya, cakar itu menembus jantung. Orang terkuat di area kecil, mati. Buang-buang, berani berteriak, mencari kematian. Ada lampu merah di cakar Huang Qishuan, dan tidak ada setetes darah pun di atasnya. Yang lain ketakutan, mereka terlalu kuat. Mereka sama sekali bukan tandingan, yang terkuat di area kecil terbunuh dengan satu gerakan, celahnya terlalu besar. Mereka yang tidak mundur setelah 3 napas akan dibunuh tanpa ampun. Huang Qishuan melihat sekeliling dengan mata sedingin es. Desir. Desir. Sosok Master Danau Phoenix itu berkedip-kedip, dan mereka meledak dengan aura yang kuat. Ayo pergi, ayo pergi. Akhirnya, seseorang meraung dan mundur dengan enggan. Ayo pergi juga. Dengan enggan, orang-orang di area kecil mundur satu demi satu. Dua arah lainnya serupa, setelah dibunuh oleh beberapa tuan, mereka mundur tanpa daya. Setelah beberapa tarikan napas, hanya orang-orang di area luas yang tinggi di langit yang tersisa di tempat kejadian. Tentu saja, Xuan Feng memegang pedang panjang di tangannya sepanjang waktu, tanpa bergerak. Secara alami, Huang Qishuan dan yang lainnya tidak akan menyentuhnya. Dalam sekejap, semua orang di area kecil itu pergi. Tidak, hanya ada satu orang yang tersisa, dan itu adalah Lu Ming. Lu Ming awalnya berada di sisi timur danau kecil, dan di sini, Danau Phoenix bertanggung jawab. Saat ini, dia berdiri di sana sendirian, sangat mencolok. Danau Phoenix, pegunungan api merah, lembah yang kuan, dan para jenius di area besar itu semuanya memandang Lu Ming. Bab 407 bertarung melawan Huang Qishuan. Hahaha, Huang Qishuan, masih ada orang di pihakmu, sepertinya kamu kalah. Bu Feifan tertawa. Tampaknya kekuatan pencegah Danau Phoenix biasa saja. San Cui menghela nafas. Wajah Huang Qishuan tiba-tiba menjadi sangat suram, dan kemudian, dia menatap Lu Ming dengan tatapan membunuh. Nak, aku menyuruhmu tersesat, tidakkah kamu dengar? Huang Qishuan berkata dengan muram. Lu Ming melirik Huang Qishuan, tersenyum tipis, dan berkata, aku menyuruhmu keluar, apakah kamu ingin keluar?
Itu saja, kamu menyuruhku pergi. Bawang macam apa kamu? Apakah kamu memiliki kualifikasi? Lu Ming tersenyum ringan. Hahaha. Bu Fei Fei tertawa sinting, dan berkata, Huang Qisuan, sepertinya kekuatan penangkal danau poenismu benar-benar tidak bagus? Atau, apakah kekuatan penangkalmu tidak bagus? Kata-kata Bu Feifan membuat Huang Qisuan menggertakkan giginya dengan marah, tapi dia sama sekali tidak yakin tentang Bu Feifan, jadi dia hanya bisa mengubah amarahnya menjadi niat membunuh Ling Lai terhadap Lu Ming. Nak, sekarang, bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, kamu tidak akan bisa keluar. Kamu akan membayar harga untuk kata-kata dan perbuatanmu sendiri, dan aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kata Wang Qisuan dengan cara yang sangat suram. Omong kosong, jangan mengoceh di sana, jika kamu ingin melakukannya, cepatlah. Lu Ming memarahi. Konsesi ini luar biasa, Sancu dan yang lainnya, serta para jenius di area yang luas itu tercengang. Disinilah Leng Touking berlari keluar, dan berani berbicara dengan Huang Qisuan seperti itu, ini hanyalah kematian pacaran Ci Guoguo. Bagus, 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 sangat bagus. Huang Qisuan mengucapkan 3 kata yang baik berturut-turut, suaranya sangat suram, dan ada aura menakutkan yang keluar dari tubuhnya. Kakak Huang, mengapa kamu harus berurusan dengan sampah semacam ini sendiri? Biarkan aku berurusan dengannya, lebih dari cukup. Pada saat ini, seorang pemuda dengan mata segitiga keluar dari area Danau Phoenix dan berteriak. Orang ini, dia mengambil kesempatan untuk menyanjung kakak senior Huang lagi. Seseorang berbisik di area Danau Phoenix. Suara itu sampai ke telinga pemuda dengan mata segitiga, dia tersenyum dan tidak peduli. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri, dan aku akan membuatnya menyesali setiap kata yang dia ucapkan tadi. Huang Qisuan melambaikan tangannya, membuat pemuda dengan mata segitiga itu kembali. Pria muda dengan mata segitiga menghela nafas tak berdaya, sayang melewatkan kesempatan ini. Nak, kamu memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Aku ingin melihat keterampilan apa yang kamu miliki. Begitu suara itu jatuh, sosok Huang Qisuan bergerak, seperti kilat, dan itu sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lu Ming, dan mencengkeram Lu Ming dengan cakarnya. Tapi dia cepat, dan Lu Ming juga tidak lambat saat Huang Qisuan bergerak, tombak penekan setan muncul di tangannya, dan dia menusuk telapak tangan Huang Qisuan. Kamu ingin memblokirku? Hancurkan! Huang Qisuan berteriak dengan dingin, cakar tajam keluar dari cakarnya, dan mencengkeram Lu Ming dengan kasar. Ledakan! Tombak dan cakar terbanting bersamaan, membuat raungan keras. Gelombang udara yang mencengangkan menyapu, dan Lu Ming serta Huang Qisuan mundur dengan tajam pada saat bersamaan. Masing-masing mundur 100 meter dan berdiri dalam kehampaan. Apa? Anak itu mampu memblokir gerakan Huang Qisuan, dan terlihat terbagi rata. Bagaimana mungkin? Mungkinkah anak ini bisa melawan Huang Qisuan? Tidak mungkin. Anak ini mungkin memiliki kekuatan tempur yang bagus, tetapi ketika harus melawan Huang Qisuan, itu tidak mungkin. Jika saya membaca dengan benar, Huang Qisuan tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali sekarang, dan anak itu mungkin sudah saya telah menggunakan banyak kekuatan. Benar, seharusnya seperti ini. Para jenius di area besar itu banyak bicara. Nak, ternyata aku memiliki kekuatan, jadi tidak heran aku begitu sombong. Tetapi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat melawanku dengan ini, maka kamu sangat salah. Maka aku akan memberitahumu betapa menakutkannya diriku yang sebenarnya. Kekuatannya? Huang Qisuan berkata dengan dingin. Dengan sedikit gerakan lengannya, sepasang sarung tangan prajurit roh ada di tangannya. Pada saat yang sama, aura yang kuat keluar, dan seekor burung merah besar yang berapi-api mengembun di atas kepala Huang Qisuan. Seluruh tubuh burung besar ini berwarna merah menyala, dan ada api merah menyala, terutama ekornya yang mirip dengan ekor burung Phoenix yang legendaris. Burung berekor Phoenix, legenda mengatakan bahwa mereka memiliki darah Phoenix asli, dan mereka sangat kuat. Di tubuh burung Phoenix, ada 6 cakra perak yang bersinar sangat terang. Garis keturunan tingkat ke-6 tingkat raja. Garis keturunan meletus, membuat aura Huang Qisuan mencapai puncaknya. Flying Phoenix Claw. Tubuh Huang Qisuan bergerak, dan cakarnya keluar dengan keras. Cici. Seperti cakar burung Phoenix asli yang menggaruk udara, jejak muncul di angkasa,
seolah-olah akan terkoyak. Cakar ini juga mengandung momentum api sempurna yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Luming juga meletus dengan garis keturunan kedua, dan pada saat yang sama ditusuk dengan tombak, angin dan api bergabung dan menyatu membentuk cahaya senjata yang tebal. Ledakan. Terdengar raungan yang mengejutkan, dan kali ini, keduanya mundur dengan liar lagi. Langkah ini terbagi rata. Bagaimana mungkin? Mati bersamaku. Huang Qishuan meraung keras, mencakar dengan kedua cakar terus-menerus, hampir meledakkan ruang. Itu sangat menakutkan, setiap kali cakar dicabut, ruang bergetar hebat. Memegang tombak panjang, Luming menghadapi Huang Qishuan dengan mudah dan tanpa rasa takut. Ledakan. Ledakan. Energi yang kuat menyapu dunia, dan angin serta awan bergolak. Desir. Cahaya cakar, dihindari oleh Luming, terbang ribuan meter jauhnya, dan mencapai puncak gunung. Dengan keras, gunung itu pecah dan berubah menjadi batu pecah, yang sangat menakutkan. Memanggil. Lampu senjata terbang keluar, langsung menembus lubang yang sangat dalam dengan diameter 10 meter di tanah. Cepat mundur. Di sekeliling, para penonton itu kaget, dan mundur dengan cepat, karena takut terpengaruh. Ledakan. Ledakan. Keduanya bertarung lebih dari 10 gerakan berturut-turut, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Phoenix Wing Slash. Pada saat ini, Huang Qishuan meraung, energi sejatinya mendidih, lengannya bergetar, dan teriakan terdengar, dan sepasang sayap Phoenix samar-samar mengembun di lengan Huang Qishuan. Kulit pohon. Huang Qishuan menebas dengan lambaian tangannya, dan sayap burung Phoenix itu seperti pisau surgawi, dan dia menebas ke arah Luming. Kekuatannya sangat kuat sehingga jauh lebih kuat daripada menggunakan cakar ayam terbang. Mati! Huang Qishuan menyeringai. Lihat siapa yang mati, 9 naga akan menginjak langit. Luming melangkah keluar, dan nyanyian naga berbunyi. Segera, naga bernyanyi dan burung Phoenix bernyanyi, seolah kembali ke era dewa dan binatang buas kuno yang berjuang untuk hegemoni. Ledakan. Langkah menginjak Huang Qishuan dan Jiulong ditumbuk bersama. Ruang, seperti sepotong kain, bergetar hebat, dan energi mengamuk menyembur ke segala arah. Mereka yang menyaksikan pertempuran mundur dengan gila-gilaan. Hanya ada 3 orang yang berdiri tak bergerak di udara. Mereka adalah Bu Feifan, Sun Chu, dan Xuan Feng. Aura yang kuat terpancar dari mereka bertiga, menahan energi yang memancar. Setelah raungan, Luming dan Huang Qishuan kembali melarikan diri. Ini dibagi rata lagi. Harus dikatakan bahwa Huang Qishuan memang sangat kuat, dengan basis budidaya di puncak tingkat ke-8 Wusong, bakat pertempuran keempat, dan kekuatan tempurnya, cukup untuk membunuh setengah langkah biasa. Raja. Lu Mingxiu berada di tahap awal dari tingkat ke-8 Wusong, jadi dia hanya bisa melawannya sampai seri. Lu Ming berpendapat bahwa bahkan jika dia menggunakan telapak dao surgawi, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Huang Qishuan. Karena dengan penguatan tubuh fisik Lu Ming, kekuatan langkah pertama 9 naga menginjak langit telah mendekati telapak dao surgawi tanpa batas. Bab 408, masuk ke sarang naga dan berkompetisi. Siapa kamu? Huang Qishuan berteriak. Lu Ming hanya terkejut, tapi Huang Qishuan sangat terkejut. Lu Ming sebenarnya bisa menggambar dengannya, dan dia bahkan curiga bahwa Lu Ming juga yang terkuat di area super tertentu. Tidak hanya Huang Qishuan, tetapi juga orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tertegun. Mereka awalnya berpikir bahwa Lu Ming tidak akan pernah bisa menjadi lawan Huang Qishuan, dan berpikir bahwa Lu Ming terlalu memikirkan dirinya sendiri dan mencari kematian. Tapi kebenaran, seperti tamparan, menampar wajah mereka dengan keras. Lu Ming tidak hanya kuat, tetapi juga tidak lebih lemah dari Huang Qishuan, dia adalah seorang jenius yang setingkat dengan Huang Qishuan. Rahang mereka hampir jatuh. Bu Feifan, Sun Chu, dan bahkan Xuan Feng, yang selama ini tanpa ekspresi, menatap Lu Ming dengan ekspresi serius di wajah mereka. Jelas, kekuatan Lu Ming telah menarik perhatian mereka. Terutama pemuda dengan mata segitiga di area Danau Phoenix berkeringat deras, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Baru saja, dia ingin menyerang Lu Ming, jika dia melakukannya, dia akan mati tanpa tahu caranya. Memikirkan hal ini, dia merasakan gelombang ketakutan.
Siapa aku? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Lu Ming mencibir. Berpura-pura misterius, lihat aku membunuhmu. Huang Qisuan berteriak, dan dengan lambaian tangannya, burung phoenix melebarkan sayapnya, membawa angin kencang, dan nafas yang membara memenuhi dunia. Gemuruh. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras dari danau, dan mulut naga itu tampaknya tiba-tiba menyedot, dan air di danau dengan panik mengalir ke mulut naga. Awalnya tidak ada banyak air di danau, tetapi saat ini, dengan cepat surut. Ah! Lihat, dasar danau itu benar-benar kosong. Seru seseorang. Benar-benar kosong, indah sekali, dasar danau kosong, mengapa ada air di danau? Hebat, sangat indah. Sarang naga, ini sarang naga, tempat tinggal naga sungguhan. Beberapa orang yang berada di dekat permukaan danau berteriak, berseru. Sekarang, hitung keberuntunganmu, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Huang Qisuan menatap Lu Ming dengan dingin dengan kilasan matanya. Luangkan hidupku? Aku tidak takut untuk menjulurkan lidahku ketika mengucapkan kata-kata besar. Tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa? Lu Ming tersenyum menghina. Wajah Huang Qisuan muram untuk beberapa saat, dia sangat ingin melawan Lu Ming, tapi dia takut kehilangan sarang naga. Akhirnya, dia mendengus dingin dan berkata, "Nak, mari kita tunggu dan lihat." Setelah mengatakan itu, dia membawa orang-orang dari Danau Phoenix dan terbang menuju danau. Lu Ming tersenyum tipis, dan terbang menuju danau. Pikirannya mirip dengan Huang Qisuan, jika keduanya bertempur hidup mati, akan sulit untuk mengetahui pemenangnya dalam waktu singkat, dan mereka akan melewatkan sarang naga. Terbang masuk dan melihat-lihat, Lu Ming diam-diam kagum. Pada saat ini, air di danau semakin berkurang, memperlihatkan gua besar yang gelap di bawah. Betul sekali, telaga ini sama sekali bukan telaga, melainkan pintu masuk sebuah gua yang sangat besar. Air telaga yang sebelumnya sebenarnya hanya tertahan di pintu masuk gua yang bentuknya seperti telaga. Ketika danau disedot hingga kering, ia mengungkapkan wajah aslinya. Hanya dalam selusin napas, semua air di danau tersedot hingga kering, dan gua besar itu benar-benar terbuka. Diameter gua setidaknya selebar beberapa ribu meter. Di bawahnya ada sepotong hitam pekat. Dengan penglihatan semua orang, mereka hanya bisa melihat jarak 1 atau 2 kilometer. Jika lebih jauh di bawah, tidak mungkin terlihat jelas. Saya tidak tahu seberapa dalam gua itu, seperti jurang yang mengarah ke neraka. Terburu-buru. Seseorang bergerak dan terbang menuju gua. Tidak ada yang terjadi, tidak ada yang aneh. Seseorang memimpin, dan yang lainnya masuk secara alami. Ada lebih dari 100 orang di 3 wilayah super, tetapi 100 orang ini semuanya adalah jenius yang sangat menakutkan, mungkin yang lebih lemah tidak mengikuti. Kalau tidak mungkin wilayah super hanya memiliki beberapa orang. Bahkan di kawasan pegunungan Yundi, ada 98 orang. Orang-orang dengan jumlah orang terbanyak adalah mereka yang berada di wilayah yang luas, jumlahnya tidak kurang dari 500 orang. Lebih dari 600 orang terbang ke gua besar itu bersama-sama. Lu Ming tidak ragu-ragu, dan bergegas turun bersama orang banyak. Gua itu terlalu besar, semua orang terbang ke bawah setidaknya 10.000 meter. Saat ini gua tidak turun secara vertikal, tetapi berbelok ke bawah secara miring. Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, pertempuran besar terjadi di dinding di salah satu sisi gua. Pergilah, ambergris itu milikku. Siapa bilang itu milikmu? Jelas aku yang menemukannya lebih dulu. Keng! Bang! Suara benturan emas dan besi terdengar. Ah! Saat berikutnya, terdengar teriakan, dan satu orang tewas. Dengan mata tajam, Lu Ming melihat seorang pemuda memetik rumput roh hijau dari dinding gua. Ambers, ini benar-benar ambergris. Mata Lu Ming berbinar. Ambergris, menurut legenda, adalah sejenis rumput spiritual yang menetes dari air liur naga sungguhan, memiliki nafas naga sungguhan dan sangat berharga. Tampaknya di masa lalu, naga asli benar-benar tinggal di sini. Itu juga ada di sini. Seseorang berseru. Ini milikku. Mencari kematian, kamu juga ingin mendapatkan ambergris. Pertempuran pecah, dan pertempuran dimulai. Ah! Ah! Tiba-tiba, teriakan naik dan turun satu sama lain.
Sosok Huang Qishuan melintas terus-menerus, dan 5 atau 6 tuan muda ditangkap olehnya dalam sekejap. Sekelompok sampah ingin mendapatkan ambergris juga, jadi matilah aku. Huang Qishuan berkata dengan dingin. Pergi, ambil semua siapapun yang melihat ambergris. Huang Qishuan memerintahkan penguasa Danau Phoenix. Ya. Segera, puluhan master dari Danau Phoenix bubar dan terbang ke berbagai bagian gua. Ini tidak hanya terjadi pada orang-orang di Danau Phoenix, Lembah Yangquan, dan Pegunungan Qian. Sial! Beberapa master di area besar meraung. Sebelum memasuki Gua Naga, alasan Huang Qishuan dan yang lainnya membiarkan orang-orang dari area besar masuk adalah karena mereka takut orang-orang dari area besar akan bergabung. Lagi pula, setiap wilayah besar memiliki jenius di atas tingkat ke-8 Wuzong, dan begitu mereka bergabung, mereka akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Tapi sekarang setelah mereka memasuki Gua Naga, semua orang berpikir tentang berburu harta karun dan melakukan urusan mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa bergabung? Huang Qishuan dan yang lainnya secara alami tidak bermoral. Di dalam gua, perburuan harta karun, perkelahian, dan jeritan terdengar dari waktu ke waktu. 2 ambergris. Di dinding batu sebuah gua, Luming melihat 2 rumput roh hijau, yang merupakan ambergris. Begitu sosoknya bergerak, dia bergegas mendekat, yang lain melihatnya, tetapi mereka tidak berani melawannya sama sekali. Dengan lambaian tangannya, Luming menyingkirkan kedua ambergris itu. Terus terbang di sepanjang dinding gua. Kematian. Di depan, seorang jenius dari Phoenix Lake memenggal seorang pemuda dengan 1 pedang, dan hendak mengambil ambergris di dinding dengan ekstasi. Desir. Luming langsung bergegas, dan dengan gelombang energi, dia mengambil ambergris dan menyimpannya. Kamu! Teriak pemuda dari Phoenix Lake dengan marah, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Luming, dia segera menekan kata-kata berikut. Tidak mau mundur. Setelah lebih dari 10 menit, semua orang terbang puluhan ribu meter jauhnya, dan 3 lubang tiba-tiba muncul di depan mereka. Gua terbuka. Desir! Desir! Penonton secara acak memilih lubang dan terbang masuk. Ada lebih dari 100 orang di setiap lubang. Dalam pertarungan di sepanjang jalan, setidaknya hampir 100 orang tewas. Lebih dari 600 orang, sekitar 500 orang turun tajam. Luming memilih sebuah gua di sebelah kiri dan terbang di sepanjang dinding batu. Tunggu, itu bunga darah naga. Tiba-tiba, Luming melihat bunga roh merah cerah di lubang di dinding batu. Bab 409 hancurkan wajahnya. Di dalam lubang terdapat sebatang bunga berwarna merah cerah. Bunga ini sebenarnya berbentuk naga, seperti naga kecil yang terbang, seperti aslinya. Ini adalah bunga darah naga. Menurut legenda, hanya bisa tumbuh dari darah naga asli, jauh lebih berharga daripada ambergris. Luming sangat gembira, dengan bunga darah naga ini, seni rahasia pertarungan naga Luming dapat lebih ditingkatkan. Tertawa. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat tajam menebas ke arah Luming. Itu adalah Huang Qishuan. Saat ini, matanya dingin, dan dia menebas Luming dengan sayap poenisnya. 9 naga menginjak langit. Luming melangkah maju tanpa ragu. Menabrak. Tubuh Huang Qishuan terbang menjauh, sementara Luming membentur tembok. Desir. Desir. Luming menyatukan tangannya, memetik lebih dari selusin bunga darah naga, dan memasukkannya ke kuil tertinggi. Mendengus. Melihat Luming menyingkirkan bunga darah naga, Huang Qishuan mendengus dingin, berbalik dan pergi. Cahaya dingin melintas di mata Luming, dan niat membunuh muncul di sudut mulutnya. Selanjutnya, lanjutkan menyusuri gua. Gua ini masih sangat luas, dan sudah pasti menjadi tempat masuk dan keluarnya naga sungguhan. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari depan. Di sini, ada tulang bertatahkan. Ini, apakah ini lunas? Haha, ini milikku. Mencari kematian. Segera, raungan dan teriakan pembunuhan datang. Kel. Jantung Luming berdetak kencang, dan dia terbang ke arah itu dengan cepat. Jika itu benar-benar tulang lunas, maka nilainya akan mengerikan, jauh lebih mahal daripada ambergris dan bunga darah naga. Danau Phoenix, Huang Qishuan, kamu tercela. Ah! Sebelum Luming tiba, dia mendengar raungan dan jeritan marah.
Luming berubah menjadi sambaran petir yang menempuh jarak beberapa mil dalam sekejap. Di dinding di depan, sebuah tulang seukuran tangki air terpampang di dinding batu. Tulangnya sebening kristal seperti batu giok, penuh dengan energi suci, memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan. Huang Qishuan memimpin 5 atau 6 master dari Danau Phoenix, dan membunuh lebih dari selusin pemuda dari daerah lain. Haha, lunasnya milikku. Huang Qishuan tertawa. Dia mengulurkan tangan untuk meraih lunas dan menariknya keluar, tetapi lunasnya tidak bergerak sama sekali. Sangat ketat. Ayo lagi. Huang Qishuan baru saja akan meledak dengan seluruh kekuatannya dan menarik lunasnya. Ledakan. Ketika Luming tiba, dia secara naluriah menendangnya. Kouon menginjak langit. Sial. Huang Qishuan terkejut, dengan cepat membuang lunasnya, dan melakukan tebasan sayap Phoenix. Anak muda lain dari Danau Phoenix juga menggunakan keahlian unik mereka untuk menahan serangan Luming. Ledakan. Tubuh Huang Qishuan sedikit bergoyang, tetapi untuk Master Danau Phoenix lainnya, wajahnya menjadi pucat dan dia hampir muntah darah. Namun, tubuh Luming juga mundur tajam. Kecuali Huang Qishuan, 6 orang lainnya di Danau Feng Huang semuanya berada di tingkat ke-8 Wuzong, dan mereka semua berbakat dalam pertempuran ketiga. Ditambahkan, itu sangat kuat. Nak, ini kamu lagi. Lunasnya milikku. Kamu ingin memperjuangkannya? Kamu ingin mati? Huang Qishuan meraung. Kamu? Ini gua naga, kapan itu menjadi milikmu? Luming mencibir. Oke, karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu, ayo bertarung bersama dan bunuh dia. Huang Qishuan meraung. Segera, Huang Qishuan dengan kasar menebas. 6 Master Danau Phoenix lainnya juga menggunakan gerakan unik mereka untuk membunuh Luming. Heavenly Dao Palm. Luming meledakkan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan besar terbentuk, meledak ke arah semua orang di Danau Phoenix. Ledakan. Raungan besar bergetar di sarang naga, dipenuhi dengan energi. Namun, lingkungan sarang naga sangat keras, dan dengan kekuatan mereka untuk menghancurkan gunung, mereka hanya dapat merobohkan beberapa batu saat jatuh di dinding batu gua. Menabrak. Jejak telapak tangan Tian Dao ditembus, dan Huang Qishuan dan yang lainnya hanya mengguncang tubuh mereka sedikit sebelum melanjutkan untuk membunuh Luming. Nak, kamu akan mati hari ini. Mata Huang Qishuan serius. Banyak orang menggertak sedikit orang, kan? Aku khawatir kalian tidak akan berhasil. Jika kamu punya bola, hancurkan. Luming dengan ringan menepuk telur batu yang tergantung di rambutnya. Dan ini Luming yang memberi Shidan nama acak. Segera, telur batu itu bergetar sedikit, berbalik, berubah menjadi seukuran kepala manusia, dan bergegas menuju Master di Danau Phoenix dengan desir. Hancurkan untukku. Penguasa Phoenix Lake mengambilnya dengan cakar, dan cahaya cakar itu mengejutkan. Tapi saat berikutnya dia tertegun, dan benar-benar mengabaikan cakarnya, bergegas melewatinya, dan kemudian bangkit, langsung mengenai pangkal hidung Master Danau Phoenix. Menabrak. Klik. Kali ini dibanting dengan keras, dan suara patah tulang segera bergema. Segera, ada jeritan melengking. Luming menemukan bahwa itu benar-benar menyedihkan, pangkal hidung dan bagian hidungnya benar-benar runtuh, tulangnya hancur, dan dagingnya berdarah, dia bahkan tidak mengenali ibunya. Desir. Dan terbang mundur dan melompat-lompat di depan Luming, seolah-olah dia sangat bersemangat. Huang Qishuan dan yang lainnya tampak bingung. Sialan, apa yang kamu gunakan? Itu serangan diam-diam, tercela. Huang Qishuan meraung. Tercela? Huang Qishuan, kamu sampah benar-benar berbicara kepadaku tentang menjadi tercela, kamu tidak layak. Kata Luming dingin. Sial, bunuh. Huang Qishuan meraung dengan marah. Dan hancurkan. Kata Luming. Dan melompat ke girangan, berbalik, dan terbang ke depan dengan desir. Blokir, hancurkan. Huang Qishuan meraung, memberikan pukulan terkuat. Lainnya kurang lebih sama. Tapi itu sia-sia, dan sama sekali mengabaikan serangan ini dan bergegas melewatinya. Menabrak. Pemuda lain dari Danau Phoenix hancur di wajahnya.
Segera, terdengar suara tulang patah dan jeritan. Pemuda ini juga melangkah ke jejak yang sebelumnya. Pangkal hidung, dan bagian mulut semuanya cekung, dan itu benar-benar tidak dapat dikenali dan mengerikan. Meskipun dia tidak mati, dia tidak bisa banyak menggunakan kekuatan tempurnya. Mendesis. Pemuda Danau Phoenix lainnya tersentak melihat penampilan menyedihkan kedua pemuda itu, rahang mereka bergetar dan punggung mereka terasa dingin. Siapa selanjutnya? Lu Ming melihat sekeliling. Sialan, telur batu ini tidak takut dengan serangan energi, gunakan senjata. Huang Qisuan meraung. Benarkah? Itu kamu, Huang Qisuan. Lu Ming menunjuk ke arah Huang Qisuan. Desir. Dandan terbang langsung. Keluar dari sini. Huang Qisuan mengenakan sarung tangan Lingbing dan meraih Dandan dengan kedua cakarnya. Melihat Dandan hendak ditangkap, Dandan terbang, mengubah arah, dan menabrak Huang Qisuan. Ah! Huang Qisuan meraung marah, mundur dengan cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk melindungi wajahnya dengan tangannya, tapi itu masih selangkah terlambat. Menabrak. Pukul wajah dengan akurat. Sebuah jeritan disertai dengan raungan. Huang Qisuan mengayunkan cakarnya terus-menerus, dan saat Dandan memukulnya, mereka juga terus-menerus memukul Dandan. Menabrak. Dandan tersingkir, mengubah arah di tengah jalan, dan terbang kembali ke Lu Ming, memantul bolak-balik, tampak sedikit tidak bahagia. Lu Ming melihat ke arah Huang Qisuan. Meskipun Huang Qisuan dipukul, itu tidak seburuk yang lain, tapi rasanya juga tidak enak. Hidungnya benar-benar bengkok, beberapa gigi hilang, dan dia mengeluarkan banyak darah. Rasa malu itu. Huang Qisuan meraung lagi dan lagi. Seseorang lewat tidak jauh dari sana, tampak tercengang. Huang Qisuan dan yang lainnya diperbaiki dengan sangat buruk. Bab 410 punya lunas. Apa namanya? Ayo, Tian Dao Palm. Lu Ming membanting telapak tangannya, dan Tian Dao Palm bergerak maju. Pada saat yang sama, Dandan bergegas maju mengikuti jejak telapak tangan Tian Dao. Wajah Huang Qisuan dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Sambil melawan telapak tangan Dao Surgawi, dan mencegah Dandan pada saat yang sama, bagaimana ini bisa diperangi? Kamu memblokir cetakan telapak tangan. Teriak Huang Qisuan. Dia benar-benar tidak berani diganggu, kalau tidak dia akan dipukul oleh Dandan. Ledakan. Master Phoenix Lake lainnya bergabung untuk melawan cetakan telapak tangan, sementara Huang Qisuan menatap Dandan dengan teguh. Kekuatan telapak tangan meraung. Tanpa Huang Qisuan, penguasa Danau Phoenix tidak bisa menghentikan kekuatan telapak tangan Lu Ming sama sekali. Mereka semua gemetar dan batuk darah. Pada saat yang sama, Dandan juga menyerbu masuk dan menabrak Huang Qisuan. Kali ini Huang Qisuan bahkan lebih buruk, meskipun dia melawan mati-matian, dia masih dipukul dengan keras, kali ini giginya copot, mulutnya bengkok dan hidungnya roboh. Wajah yang semula tampan tiba-tiba berubah menjadi tumpukan kotoran. Life. Teriak Huang Qisuan, namun karena mulutnya penuh dengan udara, dia ingin memanggilnya, aku, namun pada akhirnya dia meneriakkan kata, life. Desir. Dandan terbang kembali dan melompat-lompat di bahu Lu Ming. Lu Ming merasa pria ini sangat bersemangat. Ayo, pergi. Cepat, pergi. Huang Qisuan meraung dengan kebocoran di mulutnya, sekarang dia tidak peduli lagi dengan lunasnya, jika dia tetap tinggal, dia takut dia akan hancur. Sampai mati oleh telur batu itu. Dengan raungan, orang-orang dengan Phoenix Lake berbalik dan lari. Hanya saja saya merasa dirugikan di hati saya, jadi jangan sebutkan itu. Haha. Pelan-pelan, jangan dikirim. Lu Ming tertawa. Huang Qisuan dan yang lainnya hampir memuntahkan seteguk darah lagi. Di kejauhan, ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka merasakan kelopak mata mereka berkedut tanpa henti, dan diam-diam memperingatkan diri mereka sendiri untuk tidak main-main dengan Lu Ming, orang yang kejam. Lu Ming datang ke dinding batu dan melihat ke lunas. Lunasnya seputih batu giok, sebening kristal, satu sisi bertatahkan dinding batu, dan ujung lainnya terbuka. Yang terbuka kira-kira setebal tangki air dan panjangnya sekitar 1 meter. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa ada semangat yang melonjak di tulang.
Mungkin ini benar-benar lunas, kalau tidak, sudah bertahun-tahun, dan masih mengandung banyak energi. Mata Luming berbinar. Dengan lunas ini, seni rahasia pertarungan naga miliknya mungkin bisa maju beberapa langkah. Segera, Luming memeluk lunas dengan kedua tangan dan menariknya keluar dengan penuh semangat. Klik! Dinding batu mengeluarkan suara berderak, tapi tidak ditarik keluar. Lagi. Luming mendengus, ototnya membengkak, dan kekuatan fisiknya meledak hingga ekstrim. Luming menginjak dinding dengan kedua kaki, memeluk lunas dengan kedua tangan, dan menariknya keluar dengan seluruh kekuatannya. Menabrak! Menabrak! Dinding batu di bawah kaki Luming tiba-tiba meledak, tetapi lunasnya juga mengendur dan perlahan ditarik keluar. Dengan sentuhan terakhir, seluruh lunas ditarik keluar. Ini adalah tulang sepanjang 3 meter setebal tangki air, tetapi menjadi lebih tipis saat masuk ke dalam. Tampaknya seperti tulang jari. Luming melihatnya dengan rasa ingin tahu. Itu terlihat sangat mirip barisan naga asli. Panen yang luar biasa, panen yang luar biasa. Luming menyeringai dan memasukkan tulang jari ke kuil tertinggi. Tidak jauh dari sana, orang lain menyaksikan dengan iri, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk bertarung, hanya bercanda. Tidakkah Anda melihat bahkan kejeniusan Phoenix Lake dipukuli dengan sangat buruk? Setelah mengumpulkan lunas, Luming melanjutkan. Sepanjang jalan, saya tidak menemukan harta berharga. Sekitar belasan mil kemudian, ada cahaya terang di depan. Itu gua bawah tanah yang besar. Itu adalah habitat naga asli. Tiba-tiba, hati semua orang menjadi panas, dan mereka bergegas menuju cahaya. Desir. Luming bergegas keluar dari gua dan muncul di gua bawah tanah yang sangat luas. Gua bawah tanah ini memang terlalu luas, dengan panjang dan lebar lebih dari 10 mil, dan tinggi beberapa ribu meter, dinding gua bertatahkan batu bercahaya, menerangi gua. Desir. Desir. Suara menerobos udara terus terdengar. Baru pada saat itulah Luming memperhatikan bahwa ada 2 lubang besar di dinding sekitarnya, dan sosok-sosok beterbangan satu persatu. Itu adalah Bu Feifan dari daerah Pegunungan Api Merah, dan Sanchu dan yang lainnya dari daerah Lembah Yangkuan. Itu sebelumnya dibagi menjadi 3 garpu, dan mereka memasuki 2 garpu lainnya, yang ternyata berakhir di sini. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari naga asli, dan pasti ada harta karun tertinggi. Hei, ada tempat tidur batu giok di sana, sangat besar. Setelah banyak suara, kebanyakan orang terbang menuju tengah bawah tanah gua. Karena ada hamparan batu giok yang sangat besar, panjang dan lebarnya sekitar 100 meter, yang sangat menakjubkan. Kamu semut, keluar! Boom! Aura berapi-api meletus, dan aura menakutkan meletus dari tubuh Bu Feifan dengan satu tebasan, bilah api besar menyapu, dan segera lebih dari selusin anak muda terbunuh olehnya. Cepat, hindari orang-orang di area super. Orang-orang di area besar terkejut dan mengelak. Haha, bunuh. Bu Feifan tertawa keras, memimpin, menebas dengan keras dengan pedang api, tidak ada satupun musuhnya. Di sisi lain, Sanchu juga bergegas dengan sangat cepat. Bang! Sinar cahaya pedang melintasi langit, Xuan Feng menginjak cahaya pedang dan berjalan, dan orang-orang di sekitarnya menghindarinya dari kejauhan. Mengantuk, keluar! Huang Qisuan berteriak dengan mulut bocor, dan bergegas maju bersama orang-orang di Danau Phoenix. Tujuan hampir semua orang adalah tempat tidur batu giok itu. Ah! Apa itu? Skala, apakah itu skala naga? Seseorang berseru. Di tengah tempat tidur batu giok, ada skala. Skala ini sangat istimewa, sebenarnya bersinar dengan 3 jenis cahaya, seukuran tangki air dan memancarkan nafas naga yang kuat. Ini jelas merupakan skala naga. Sisik naga sungguhan, ini benar-benar harta karun tertinggi. Bunuh, ini milikku. Sanchu meraung. Sanchu, cantik menurutmu, sisik naga itu milikku. Teriak Bu Feifan. Ledakan! Ledakan! Segera, pertempuran besar pecah, dan siapapun yang bergegas maju akan terjebak dalam pertempuran itu. Terdengar teriakan berulang kali, hampir dalam sekejap, ratusan orang tewas, bau darah memenuhi udara, dan tanah dipenuhi mayat. Ledakan!
Sanchu, Bu Feifan, Xuan Feng, Huang Qisuan, keempat pembangkit tenaga listrik bertarung bersama, dan tidak ada dari mereka yang menginginkan yang lain mendapatkan skala naga. Lu Ming tidak bergerak, matanya tidak tertuju pada tempat tidur batu giok, tetapi pada kedalaman gua. Ada dinding batu di tiga sisi gua ini, dan ada batu bercahaya di dinding batu. Hanya arah itu yang gelap gulita, itu bukan dinding batu, sepertinya kosong, dan gumpalan kabut hitam memenuhi udara. Begitu Lu Ming masuk ke sini, dia merasa bahwa darah 9 naga gelisah secara tidak normal, seolah-olah dia sangat bersemangat untuk arah itu. Ya, sangat bersemangat. Apa yang ada di arah itu? Lu Ming sangat penasaran. Lupakan untuk saat ini, ayo ambil sisik naga dan bicarakan nanti. Lu Ming segera bergerak dan bergegas menuju sisik naga. Nak, jangan pikirkan itu. Berhenti. Saat dia hendak mendekati sisik naga, dua serangan mengerikan menyerang Lu Ming. Sayap Phoenix dan cahaya pedang yang menyala. Huang Qisuan dan Bu Feifan yang menyerangnya. Serangan keduanya sangat menakutkan, tidak mungkin bagi Lu Ming untuk mengabaikannya, dia hanya bisa melawan mereka dengan seluruh kekuatannya, dan tubuhnya tanpa sadar diblokir. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.